Hai, halo kesayangan, apa kabar? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan kali ini saya ditemani oleh Cemplon Suklepon Empon-Empon, dan kita mau ngebahas tentang tanda-tanda jodoh sudah dekat di dalam kehidupan kamu ya, dan ini sifatnya adalah general reading. Energi kolektif yang ditangkap, dan ini untuk all zodiak ya, semua zodiak. Sebelum saya bacakan kartunya, nanti saya akan sampaikan sedikit tentang yang namanya jodoh ya. Oke, dan once again thank you buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Aku mau doa khusus buat kamu ya. Oke, tarik nafas. Aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Aku mengambil energi semesta, oke? Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, diberikan kepada kamu cinta di dalam hati kamu, dilembutkan hati kamu sehingga kamu mulai merasakan cinta, mulai merasakan welas asih dan kecantikan atau ketampanan, inner beauty, keluar dari dalam diri kamu dan terpancar ke dalam semesta. Syukur dan bahagia terpancar sehingga semesta pun akan merespon dan membalasnya kepada kamu dengan cinta yang baik dan kehadiran orang-orang yang baik. Oke, terima ya. Dan yang belum subscribe, ditungguin ya, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi, oke? Sambil saya shuffle kartu. Oke. Jodoh ya. Tanda-tanda jodoh sudah dekat. Well, tanda jodoh sudah dekat adalah ketika kamu mulai menyadari bahwa kebahagiaan kamu itu ada di dalam diri kamu sendiri. Tanda-tandanya adalah ketika kamu sudah bisa menerima dan bahagia bahwa being single is okay, artinya bahwa tidak menikah pun atau tidak jodoh datang atau tidak datang itu satu hal yang biasa, tidak ada efeknya sama sekali. Mengapa demikian? Karena itu berarti bahwa kebahagiaan sudah terletak di dalam diri kamu sendiri, bukan tergantung kepada orang lain. Ya, seseorang yang sudah nyaman dengan dirinya sendiri, yang sudah bahagia dengan dirinya sendiri, itu terlihat sangat menarik ya. Terlihat sangat menarik, terus kemudian ya biasanya seperti itu semesta kehadirannya. Bukan hanya kepada jodoh sih, untuk segala hal yang termasuk kesuksesan, keberhasilan. Semesta memiliki sistem bahwa ketika kamu sudah mulai bisa melepas kemelekatan, justru yang diharapkan itu malah datang. Sebetulnya nggak diharapkan juga ya, karena harapan itu termasuk kemelekatan ya, berharap itu masih melekat. Nah, pada kondisi ini biasanya sudah nggak berharap lagi, tapi tidak berharapnya bukan berupa apati kayak pesimis, itu bukan. Lebih kepada sudah merasa nyaman, sudah bahagia dengan diri sendiri ya. Jadi udah bahagia begitu saja. Ada pasangannya, syukur, alhamdulillah, enggak pun juga tidak apa-apa. Kayaknya saya tumpuk aja ya, kan ini kartunya lumayan banyak. Saya tumpuk saja. Oke. Untuk tarotnya di sini ada Sage of Wands dan juga ada Two of Pentacles reverse. Ini banyak banget ya, saya pakai berbagai macam oracle untuk menguak luka-luka batin juga, menguak apa yang belum beres, karena mengetahui akar dari sebuah emosi itu akan menyembuhkan dan kamu bisa menuju menjadi satu pribadi yang peaceful, yang utuh. Oke. Aha. Banyak banget. Ini mungkin agak panjang nanti videonya. Mudah-mudahan teman-teman gak bosen ya, karena kalau biasanya saya berbicara atau ngobrolin tentang pemberdayaan diri, biasanya sangat kurang peminatnya. Padahal ini justru yang mengubah hidup, benar-benar mengubah hidup ya. Dan semua yang saya katakan di sini itu saya sudah praktekkan. Jadi saya bukan hanya sekedar sharing tentang teori, no. Ya, dari pengalaman
kehidupan saya mempraktekkan banyak hal dan ini adalah salah satunya. Oke. Oke. Wow, keren banget. Oke. Oke. Di sini ada Six of Wands dan Two of Pentacles. Six of Wands. Jodoh mulai mendekat ketika kamu sudah mulai memegang kendali dalam hidupmu sendiri. Ya, memegang kendali itu artinya bahwa you in charge. Kamu itu berkuasa atas kebahagiaan kamu sendiri. Kamu bahagia dengan dirimu sendiri. Artinya apa? Kamu sendirian pun itu kamu bahagia. Sendirian pun kamu either mau ada pasangan ataupun enggak ada pasangan itu sama saja. Kenapa demikian? Karena kebahagiaan kamu itu tidak tergantung kepada orang lain. Kamu sudah bisa bahagia dengan diri sendiri, ya. Sendiri pun itu sudah bisa bahagia. Kenapa demikian? Karena pada kondisi ini kamu sudah merasa utuh, ya. Sudah merasa utuh. Nah, sekali lagi bahwa bahasa semesta adalah bahasa rasa. Apa yang kita rasakan, apa yang kita pancarkan itu menghasilkan gelombang elektromagnetik. Bisa diukur dengan namanya EEG. Ada alatnya namanya EEG. Itu menghasilkan gelombang elektromagnetik rasa, ya. Pikiran juga bisa menghasilkan gelombang elektromagnetik, tapi perasaan rasa itu lebih kuat. Dan ketika kamu mengirimkan sinyal kepada semesta bahwa diri kamu sudah utuh, aku sudah utuh, sudah bahagia, maka semesta pun merespon dan mengembalikan realita kita berdasarkan pesan yang disampaikan, yaitu utuh. Dan ketika utuh, maka seseorang itu datang dengan sendirinya. Ya. That's why orang-orang yang sudah bisa bahagia dengan dirinya sendiri itu terlihat menarik, ya. Energinya kerasa. Energinya cantik, ganteng, seperti itu. Nah, berbeda ketika kamu masih menggantungkan kebahagiaan terhadap orang lain. Masih membutuhkan orang lain untuk bahagia. Kamu nelongso kalau sendirian. Dan kamu baru bisa bahagia ketika kamu memiliki pasangan. Nah, kondisi seperti ini, ketika kamu dalam kondisi tidak memiliki pasangan, ada rasa kesepian di dalam hati kamu. Dan kemudian rasa kesepian itulah yang dipancarkan ke semesta, memberitahukan kepada semesta bahwa kamu kekurangan, kamu tidak utuh. Kamu merasa sepi. Nah, kesepian itu ditangkap oleh semesta dengan energi atau dengan getaran atau gelombang yang sama. Dan kemudian itu dikembalikan kepada diri kita sendiri dan menjadi realita kita. Akhirnya apa? Seseorang yang kesepian begitu panjang, dia akan kesepian terus-menerus, ya. Karena memang seperti itulah sistem di dalam semesta yang orang tidak banyak tahu, mungkin ya. Orang tidak banyak tahu. Ini prinsip seperti ini ada di dalam buku Divine Matrix punyanya karangannya Greg Braden. Your feeling is your prayer. Rasamu adalah doamu, oke? Dan tanda-tanda kedua, jika jodoh sudah dekat. Pada titik ini kamu sudah berhasil menata keuangan. Apa hubungannya sih, Kak, menata keuangan dengan jodoh? Menata keuangan itu saya tidak berbicara tentang misalnya kayak berlimpah-limpah, kaya raya, tajir melintir, kiwir-kiwir. Bukan seperti itu juga gitu ya. Seberapapun yang kamu punya, itu kamu sudah mulai bisa menata dengan bijaksana. Kenapa? Ketika sudah berhasil menata keuangan, jodoh itu sudah dekat karena kamu sudah bisa menguasai keinginan diri, ya. Keinginan diri. Biasanya seseorang yang hatinya masih kosong, itu dia akan mengisi dirinya dengan barang-barang, mengisi dirinya dengan orang, ya. Salah satunya ciri-cirinya adalah orang yang hatinya kosong. Salah satunya adalah dia punya banyak keinginan, pengen beli ini, pengen beli itu, boros, tidak bisa menguasai diri, ya. Itu karena ada kekosongan di dalam hatinya. Prinsipnya adalah hatinya kosong, maka dia akan mengisinya, barang-barang dan uang. Yang kedua, mengisi dengan orang, kok uang sih? Mengisi dengan orang. Akhirnya siapapun yang datang di dalam kehidupan kamu,
itu kayak udah sikat aja gitu. Perkara hasilnya nanti gimana terserah, sikat aja. Why? Kenapa? Karena kekosongan itu perlu diisi. Jadi ketika dia melihat ada kayak semacam orang nganggur atau barang nganggur, itu dia akan segera memasukkannya. Karena feeling complete-nya atau merasa utuhnya itu tadi berdasarkan faktor eksternal gitu ya. Salah satunya ini tadi. Nah, seseorang sudah bisa menata keuangannya. Dia sudah merasa utuh, sudah merasa cukup ya. Dia tidak perlu kayak memboros-boroskan uang atau kayak ada semacam greedy terhadap uang, itu sudah tidak ada lagi ya. Karena dia sudah penuh. Oke, ini masih banyak banget. Mudah-mudahan teman-teman gak bosan. Allowing. Radical acceptance say yes. Menerima bahwa kamu sekarang, mungkin kalau beberapa teman yang merasa kesepian itu diterima saja, tidak perlu ditolak. Iya, diakui, kayak omongin bahwa iya aku sedang merasa sepi. Ya, bilang pakai kata-kata merasa, jangan bilang iya aku kesepian. No, itu nanti jadi identitas diri. Tapi kita bilangnya adalah iya aku merasa kesepian. Aku memang sedang merasa kesepian. Ya, aku merasakan aku membutuhkan seseorang, dan itu adalah fully aware atau menyadari bahwa memang di dalam dirinya ada kekosongan. So, diterima saja kondisi tersebut mengalir ya. Kenapa demikian? Karena pada saat titik sudah berada di dalam acceptance atau penerimaan, itu ego tiarap. Ego tiarap artinya itu kayak misalnya bahasanya kayak semacam ikhlas ya. Itu udah ikhlas, sudah nyerah. Iya, aku ngerasain kok. Iya, gitu ya. Itu udah langsung tiarap. Word. Ini keren banget. You are love itself. Kamu itu adalah cinta sendiri. Jadi ketika kamu menyadari bahwa diri kamu itu adalah cinta, kamu tidak memerlukan cinta dari luar kok. Cinta itu bukan diambil dari luar, tapi cinta itu tumbuh dari dalam, mekar dari dalam, ya, keluar sendiri dari dalam. Dan ketika cinta dari dalam diri kamu itu meluap, maka itu akan menarik cinta yang setipe atau yang sejenis ya, yang murni, yang pure, yang indah. Tapi jika kamu masih terus-menerus untuk mendownload cinta dari luar, ini ciri-cirinya adalah, kenapa kok dia nggak mencintai aku? Kak, gimana caranya supaya dicintai orang? Orang pada fase ini, ciri-cirinya dia akan minta pengasihan. Kak, gimana caranya? Minta jimat, minta apa? Itu masih berada di ciri-ciri gini. Mendownload cinta itu dari luar. Dia tidak paham bahwa dirinya sendiri sebetulnya adalah cinta. Ya. Dan orang yang berada pada fase bahwa dia mengerti dirinya adalah cinta, itu kayak seolah-olah, saya sering bilang dalam video, menjadi pusaran cinta. Nah, kalau menjadi pusaran cinta, itu kan akan muter-muter ya, otomatis muter-muter itu akan menarik cinta-cinta yang indah, yang sesuai dengan kualitas jiwa, sesuai dengan kualitas dirinya. Tapi kalau misalnya masih download dari luar, nah itu kualitasnya dipertanyakan ya. Karena kalau dari luar ya, tentu saja kualitasnya kualitas mereka, bukan kualitas kita. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa dimengerti. Mudah-mudahan bahasa saya tidak terlalu rumit. Oh, dan beberapa dari kalian yang masih terjebak dalam kesadaran korban. Kesadaran korban itu artinya, ini buat kamu yang mungkin pernah ditinggalin, di ghosting dan segala macam ya. Merasa dizolimi, merasa tidak adil. Aku tuh nggak salah apa-apa, dia ninggalin aku ini korban. Nah, tanda-tanda jodoh sudah dekat, yang namanya victim consciousness atau kesadaran korban ini sudah hilang. Sudah tidak ada. Tidak lagi menyalahkan yang di luar. Karena pada titik ini, kita akan menyadari bahwa semuanya itu adalah gambaran atau cerminan dari diri kita sendiri ya. Kita mengundang realita kita sendiri. Prinsipnya seperti itu. Nah, kalau misalnya masih berada dalam kesadaran korban, ini sekalipun ketemu orang pun, itu akan melukai dia lagi, terus begitu sampai dia bisa keluar dari yang namanya kesadaran korban. Ya, itulah karenanya makanya saya jarang mengajarkan untuk
meladeni ego seorang korban terzolimi, merasa diperlakukan tidak adil, terus kemudian berharap bahwa yang menyakiti itu kena karma, itu adalah kesadaran korban. Ya, maafkan, maafkan dia melukai kamu. Ya, maafkan dia melukai kamu dan sadari bahwa kamu pun turut mengundang orang yang melukai kamu tersebut. Sadari itu, bukan melulu menyalahkan pihak luar. Karena segala sesuatunya yang terjadi dalam kehidupan kita adalah kita sendiri yang mengundangnya. Temptation, oke. Ini sepertinya ada satu kartunya tadi. Di sini temptation versus passion. Tidak lagi mudah tergoda ya. Tidak lagi mudah tergoda. Maksudnya tergoda ini saya berbicara tentang about sexually. Ya. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang yang mudah tergoda itu once again dia tidak bisa menguasai diri, ya. Dia tidak menguasai diri dan akhirnya menyerah kepada yang namanya ego, nafsu, ya. Menyerah kepada ego, menyerah kepada nafsu. Dan ketika seseorang berada fase ini jauh nih, masih jauh banget. Paling-paling kalau misalnya ketemu dengan orang, ya akhirnya cuma having fun doang. Having fun, having sex, and then leave. Begitu melulu ya, tidak akan pernah ada yang menemukan cinta sejati. Karena kenapa? Memang kebutuhannya ini masih di cakra dasar melulu, masih di cakra seks melulu ya. Temptation, godaannya banyak di sini, masih mudah tergoda. Nah, ketika seseorang yang sudah utuh, tidak mudah tergoda, dia mengerti bahwa kualitas diriku tuh nggak sembarangan. Aku tidak akan memberikan sembarangan diriku ini kepada orang begitu saja. Ya, dia bisa menghargai diri sendiri. Nah, pada saat seseorang pada fase dia bisa menghargai diri sendiri, tidak mudah tergoda, itu adalah satu tanda atau jodoh bahwa jodoh sudah dekat. Oke. Rasa bersalah sudah mulai hilang. Memaafkan diri sendiri, ya. Memaafkan diri sendiri, mulai bisa menerima bahwa oh ya, aku pernah melakukan kesalahan. Oh ya, aku pernah bodoh, aku pernah gagal, aku pernah melakukan kesalahan, tapi itu aku yang dulu. Aku yang sekarang adalah aku yang baru, ya. Jadi mulai bisa memaafkan diri sendiri. Kenapa demikian? Ketika kamu merasa bersalah, maka sebenarnya realita kamu itulah yang menghukum diri kamu sendiri, ya. Mudah-mudahan gak sulit. Buddha kadang-kadang susah menemukan satu bahasa. Ketika kamu memancarkan rasa bersalah, pandangan kamu terhadap kehidupan itu yang akan mengundang realita dalam hidup kamu sendiri. Kamu merasa bersalah, kamu merasa berdosa, wah itu banyak itu. Nanti akan banyak kejadian-kejadian negatif yang akan datang kepada kamu. Kenapa? Kamu kayak seolah-olah mendatangkan hukuman buat diri sendiri. Iya aku salah, hukum aku, seolah-olah berkata seperti itu. Tanpa sadar. Tapi it's system. Ini ada di dalam sistem dan karena itu berhati-hati dengan rasa bersalah. Tanda jodoh sudah dekat adalah kamu sudah mulai enjoy dengan diri kamu sendiri. Kamu melakukan apa yang kamu suka. Kamu nyaman gitu. Kamu melakukan hal-hal yang tidak perlu lagi penilaian orang. Kamu sudah menemukan sesuatu yang buat kamu asik itu dalam dunia kamu sendiri. Memiliki dunia sendiri ya. Terus kemudian di sini kamu sudah mulai bisa, kamu banyak menolong orang, ini helpful people. Kamu mulai banyak memberikan pertolongan kepada orang, ya. Kamu mulai berbagi kasih sayang kepada sekeliling, kepada semesta. Inilah yang namanya pusaran cinta. Karena menjadi pusaran cinta, otomatis tumbuh cinta yang meluap-luap dan kamu pun mulai bisa mencintai semua makhluk. Ini adalah tanda-tanda jodoh sudah dekat. Communicate clearly. Kamu mulai bisa jujur, berterus terang. Artinya begini, kalau kamu tidak suka atau kamu nggak mau, kamu akan jujur. Kamu bisa berkata, tidak, saya tidak mau. Tidak lagi mengikuti apa kata orang demi menyenangkan orang. Kamu tidak takut menjadi seseorang yang berbeda. Ya, apapun kata orang, kamu akan tetap firm atau tetap bertahan pada jati diri kamu sendiri. Nah, ketika seseorang yang sudah mengerti jati dirinya itu, jodoh akan datang. Sudah dekat, ya. Jodoh sudah dekat. Kamu kalau mau ngomong iya, ya iya. Kalau merasa tidak, ya tidak. Komunikasinya jelas, ya.
Bukan di mulut ngomong apa, tapi di dalam hati rasanya enggak. Nah, itu terjadi namanya kontradiksi, ya. Tapi pada titik ini, kamu sudah mulai bisa jujur. Bukan hanya jujur pada diri sendiri, tapi juga jujur terhadap orang lain. Well, kurang lebih ini adalah tanda-tanda jodoh sudah dekat dalam kehidupan kamu. Mudah-mudahan bisa dimengerti semua bahasa saya dan pembahasan saya. Well, siapapun kamu yang sedang menunggu jodoh saat ini, bahagia dan tenang ya, percaya bahwa ada seseorang yang baik yang ada di depan kamu. Well, oke, jika kamu merasakan manfaat dari video ini, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar. Dan buat kamu yang tidak memiliki budget, silahkan nyalakan loncengnya, Bunda sering banget live. Demi apa? Demi kamu, sayangku ya. Oke, well, thank you semuanya kesayangan yang sudah menonton. Aku berdoa khusus buat kamu, supaya kamu merasa utuh ya. Ketika kamu merasa utuh, yang di dalam tertata, yang di luar akan tertata dengan sendirinya. Selamat menjadi pusaran cinta, sehingga ke dalam hidupmu, kamu akan datang orang-orang yang baik, yang menerimamu apa adanya, yang sayang hanya kepada kamu. I love you kesayangan, bye-bye.